Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Belajar Bersama Om Him. Masih dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan modul yang ketiga, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Ini adalah video yang terakhir, bagian yang ketiga. Di bagian ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip haki, kemudian dasar hukum haki, kemudian hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran tentang hak cipta, dan apa sih pentingnya hak atas kekayaan intelektual. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu prinsip haki. Yang pertama adalah prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Sedangkan prinsip keadilannya adalah merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual. Sehingga kekuasaan dalam penggunaan hak dan kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang berikutnya adalah prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungannya. Dasar hukum haki beberapa sudah disebutkan pada video yang pertama, ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya WTO, ya, yaitu WTO, World Trade Organization. Ya. Jadi dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 10 tentang kepabeanan, yang ketiga tentang hak cipta, yang keempat tentang merek, yang kelima tentang hak paten, dan yang keenam adalah tentang pengesahan Paris Convention. Ya, ini adalah berturut-turut Undang-Undang Nomor 12, 14, 13, dan 15. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 97 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Kemudian Keputusan Presiden Nomor 18 juga masih tahun 97 tentang pengesahan Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Dan yang kesembilan adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 97 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Ada beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran pada hak cipta. Yang pertama adalah penggunaan hak cipta pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta. Jadi seperti kita ketahui, dalam keperluan-keperluan tersebut biasanya harus dimunculkan daftar pustakanya. Jadi disebutkan siapa sih yang menciptakan teori tersebut. Yang kedua adalah pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruh maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan. Jadi dalam sistem peradilan itu boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi kalau untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan ini memang aturannya agak fleksibel, ya. Yang keempat, mohon maaf typo, ya. Oh sorry, ini masih satu kesatuan. Ilmu pengetahuan, pertunjukan, pementasan, dan lain-lain. Gitu, ya. Kemudian yang kelima, perbanyakan suatu ciptaan bidang
ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial. Jadi selama ini perlu teman-teman ketahui bahwa pencetakan buku braille itu biasanya non komersil. Jadi ada lembaga khusus yang memang melakukan itu secara sosial sehingga tidak dikenakan pelanggaran hak cipta. Yang keenam adalah perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. Jadi sering kali terjadi pada saat pembuatan karya arsitek, gitu, bikin gedung dan sebagainya, itu terjadi pelaksanaan di lapangan itu tidak sesuai dengan desain yang dibuat oleh arsitektur. Kenapa? Karena ternyata teknis di lapangan agak berbeda, ya. Itu diperbolehkan. Berikutnya adalah pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Ya, jadi kalau kita bikin aplikasi, kemudian karena misal saya yang bikin, saya ingin simpan kopinya, baik di cloud ataupun di tempat penyimpanan khusus, gitu ya. Itu diperbolehkan. Kemudian apa sih pentingnya haki dalam dunia usaha? Nah, ini dia. Di dunia usaha yang begitu maju sekarang ini, tentu saja haki ini sangat penting. Kenapa? Karena pasar sekarang, yang namanya pasar itu sudah pasar bebas, ya. Artinya orang Indonesia boleh-boleh saja menjual hasil karyanya, menjual produksinya ke luar negeri, ke internasional. Seperti sekali lagi saya ambil contoh yang paling mudah, yang paling sangat familiar dengan kita, yaitu Indomie. Nah, ini luar biasa produk Indonesia yang mendunia. Ada salah satu Indomie. Indomie ini di Amerika, di Jepang, di Korea, di Arab Saudi itu ternyata sama. Sama apa? Sama-sama menjadi selera warga dunia sekarang. Jadi kalau dulu Indomie itu selera Nusantara, sekarang jadi selera internasional. Produk lain yang menyusul suksesnya Indomie yaitu tolak angin, ya. Ya betul, dari produknya Sido muncul. Itu juga sama. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kedua produk ini tidak dilindungi secara hukum, mungkin atau bisa dipastikan negara lain akan membuat produk yang sama, gitu ya, dengan rasa yang sama juga. Ya, jadi penting sekali. Maka kenapa sih kok yang namanya hak cipta sampai dengan dunia, gitu kan, ada aturannya melalui WTO tadi, ya. Itu diantaranya kenapa pentingnya haki. Contoh lain mungkin kalau teman-teman masih ingat, kita sering pakai sedotan untuk minum. Tahukah teman-teman sejarah terciptanya sedotan? Ya, sedotan itu terjadi atau tercipta secara tidak sengaja, gitu ya. Karena melihat orang-orang zaman dulu, konon katanya pada saat mereka minum bir, ya, karena ini sedotan ini dari bangsa Eropa, itu sering tumpah. Jadi ketika minum itu tumpah. Kemudian ada salah satu pengunjung yang membawa anak tapir. Tapir itu punya belalai, ya, seperti gajah, yang kemudian minum minuman yang tercecer itu dengan belalainya, dan setelah itu terciptalah sedotan. Konon katanya seperti itu. Sama juga dengan pipa, gitu kan. Pipa itu ya muncul dari bangsa Cina, ya, yang menggunakan banyak sekali bambu untuk keperluan mengalirkan air. Dan sekarang bambu tersebut berubah menjadi pipa. Dan ternyata fungsinya tidak hanya untuk mengalirkan air. Pipa beralih fungsi juga untuk mengalirkan gas.
Itu teman-teman, kenapa pentingnya haki dalam dunia usaha. Dan apa sih pentingnya perlindungan hukum bagi HKI dalam pembangunan sektor industri ini? Penting sekali. Alasan yang pertama adalah alasan yang bersifat non-ekonomis, yaitu perlindungan hukum yang akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Ya. Dan alasan yang bersifat ekonomis tentu saja, mereka yang bisa melahirkan karya intelektual tersebut berarti juga melahirkan keuntungan material gitu kan, dari karya-karya ini. Kenapa? Karena ada konsekuensi, ada royalti. Anda bisa bayangkan kalau uh, setiap orang menggunakan sedotan satu hari misalnya 2 pieces, ya kan, seluruh dunia ini berapa jumlah sedotan yang uh, diproduksi oleh dunia ini setiap harinya. Dan meskipun kecil nilai royaltinya, misalnya hanya sepermil, tetaplah uh, ahli waris dari penemu sedotan ini tetap akan jadi orang yang kaya raya. Itu teman-teman sekalian, kenapa sih penting haki ini bagi kita. Yang terakhir adalah ada 3 bagian besar untuk mengatasi persaingan curang dalam haki. Yang pertama adalah hukum umum. Hukum umum ini seperti kita tahu ada yang namanya KUHP Perdata, ada yang namanya KUHP Pidana. Dilindungi oleh KUHP Perdata pasal 1365 Junto ayat 7, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Pidana pasal 322 Junto pasal 323 Junto pasal 323 ayat 8. Kemudian ada hukum khusus juga. Hukum khusus ini tadi ya, hukum-hukum yang mengatur tentang haki, khusus untuk haki, yaitu hak cipta, hak milik industri atau perindustrian, hak paten, hak merek, hak rahasia dagang. Kok ada hak rahasia dagang? Ada dong. Anda bisa bayangkan kalau tidak ada hak rahasia dagang, mungkin banyak sekali orang-orang yang dulunya bekerja di KFC misalnya, kemudian resign. Setelah resign dia bisa langsung buka usaha yang sama seperti KFC. Ya. Tapi dengan adanya hak rahasia dagang, mereka terikat ketika resign itu ada ketentuan berapa tahun mereka tidak boleh membuka usaha yang sama ya dengan tempat kerjanya dia semula. Itu ada ya. Jadi ini harus juga penting juga gitu kan. Jangan sampai nanti sistem yang dikembangkan di perusahaan Anda kemudian dicuri oleh orang lain. Ya, kemudian ada hak desain industri, desain data letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir varietas tanaman. Hukum khusus ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di Indonesia sangat aware sekali kepada masyarakatnya, memberikan perlindungan hukum bagi orang-orang yang memiliki kekayaan intelektual. Baik, teman-teman semua, usai sudah materi kita di modul yang ketiga tentang hak atas kekayaan intelektual. Sekali lagi, ulangan harian seperti biasa, silahkan cari barcode di video yang sudah ada, kemudian di scan untuk mengetahui alamat ulangan harian kalian. Terima kasih, salam sehat, jaga kesehatan, tetap bahagia, jadilah seorang entrepreneur yang mampu bersaing di dalam dan di luar negeri. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.